Story Instagram Sasa Bilamus, calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 1, direspon oleh Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara. Sapa di sini yang merupakan orang-orang asli Kabupaten Pulau Taliabu atau warga, penduduk, pendatang yang tinggal di Kabupaten Pulau Taliabu. Saya sendiri sudah beberapa kali datang ke Taliabu melihat bagaimana jalan dan jembatan dan infrastruktur lainnya begitu hancur. Tapi masyarakat dipaksa untuk hidup tanpa ada pilihan. Ya mau tak mau orang harus lanjutkan hidup. Pemilihan ini kalau orang dapat kasih doi bahkan dijanjikan 2 juta per orang. Sudah orang ambil, sudah karena orang butuh doi. Lagian kalau orang naik tuh akan begitu-begitu saja. Stop. Ya. Stop untuk oknum-oknum pemimpin ya yang membiarkan kerusakan terus terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Orang tahu bahwa 10 tahun Kabupaten Pulau Taliabu dipimpin oleh bupati. Bupatinya itu Bapak Aliong Mus. Taliabu tidak maju, malah semakin rusak. Kenapa saya bilang makin rusak? Karena bisa kita lihat kok, bisa kita ukur fasilitas, infrastruktur, rumah sakit, pelabuhan, sumber daya manusia yang di sana, lapangan kerja. Anak-anak muda kehilangan motivasi untuk tetap berada di Kabupaten Pulau Taliabu. Karena pemimpinnya saja tidak berkualitas. Saya ingat saat Bapak Aliong Mus mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Maluku Utara. Untungnya masyarakat Maluku Utara pintar dan tidak memilih beliau. Karena selama beliau menjadi bupati saja, beliau bilang ya di kampanye, beserta Ibu Aliong Mus yang merupakan anggota DPR RI, dorang bilang begini. Jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu kenapa rusak, kenapa hancur? Karena provinsi tidak melihat Kabupaten Pulau Taliabu. Karena APBD, anggaran daerah di Kabupaten Pulau Taliabu tidak cukup. Lalu kalau memang tidak cukup, ya selama 10 tahun tersebut sebelum ada efisiensi oleh pemerintahan Indonesia saat ini, mau dibikin apa DP anggaran? DP Kadis PU, kemarin sudah dapat tangkap. Ya, berarti mau dibikin apa dengan anggaran-anggaran itu? Lalu sekarang mereka dengan percaya diri mendukung dan akan memastikan kemenangan paslon nomor urut 2 yaitu Citra Puspasari Mus. Berarti Taliabu akan terus tertinggal dong. Karena kita tahu bahwa kualitas kepemimpinan seorang CPM itu tidak ada. Sudah kita buktikan kok. Saat debat publik tidak mampu dan tidak paham arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu akan dibawa kemana. Mereka tidak punya koneksi, ya. Walaupun mereka punya koneksi, ya karena kan Ibu Aliong Mus ada di DPR RI ini. Lalu kenapa tidak bisa melobi ke pusat untuk memperjuangkan anggaran jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu? Lalu kalian bilang provinsi meninggalkan Taliabu, anggaran tidak cukup. Kalau kalian sebagai pemimpin bisa bernegosiasi ya dengan koneksi-koneksi yang kalian punya, ya bisa menyediakan data yang jelas, bisa membuat Taliabu blueprint. Kenapa jalan dan jembatan di Taliabu harus diutamakan? Kenapa rumah sakit daerah umum Bobong harus dibangun dan pemerintah pusat harus melihat dan menganggarkan dana khusus? Maka pasti bisa, tetapi memang mereka tidak mau karena tidak cakap untuk bernegosiasi dan membuat Taliabu blueprint yang jelas arahnya mau kemana. Dorang pikir dorang jadi pemimpin itu supaya cuman tinggal ambil-ambil doi rakyat saja. Maka rakyat pedoi, begitu? Karena saat kampanye, karena saat pilkada, dorang suka keluar anggaran yang begitu besar. Jadi dorang harus balik modal. Mohon maaf saya harus bilang seperti ini karena saya bertanya apakah memang seperti itu? Kalau strategi-strategi yang dipakai adalah strategi-strategi kotor seperti itu, upaya-upaya menggagalkan PSU ataupun suara sah yang akan diterima oleh saya Taliabu paslon nomor urut 1, maka orang masyarakat harus betul-betul kawal dan lawan. Jangan diam. Semua bukti yang teman-teman punya tolong disebarluaskan, tolong buat ini viral. Kalau memang KPU dan Bawaslu Taliabu hanya diam dan membiarkan semua ini terjadi karena oknum-oknum tersebut mereka berkuasa. Tetapi saya yakin masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu di tanggal 5 nanti mereka akan menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya untuk melihat
calon pemimpin mana yang bisa membawa Taliabu ke depan lebih baik. Oke, tamang-tamang semua, kalau ini ada bukti tolong kirim di saya ataupun di siapapun ya yang tamang-tamang lihat bahwa bisa menyuarakan Kabupaten Pulau Taliabu yang paslonnya menggunakan cara-cara curang melalui intervensi oknum-oknum pemimpin. Dengan sangat berat hati, saya sampaikan kepada orang tua saya, saudara saya, keluarga saya semua di Tabonan. Kabupaten Pulau Taliabu tidak mempunyai ruas jalan provinsi. Sekali lagi, Taliabu tidak mendapatkan ruas jalan provinsi. Kenapa? Ini paling menyesal buat saya. Untuk diketahui, untuk menghadirkan jalan di Kabupaten Taliabu dari provinsi, syaratnya satu. Pemerintah Taliabu harus mengusulkan jalan, buka pintu Taliabu untuk menghadirkan jalan di sini. Tetapi sampai sekarang, sudah berapa puluh tahun kepemimpinan Pulau Taliabu, mereka tidak pernah memberikan kami provinsi untuk turun bikin jalan di provinsi, di kabupaten ini. Mereka tutup. Jadi bagaimana kita mau bikin jalan kalau kamu punya rumah tidak bukakan kunci untuk katong datang? Jadi bukan provinsi yang menandatirikan kabupaten ini. Kabupaten ini yang tidak mau dilayani oleh provinsi. Ini ada skepnya. Skep 592. Jadi kalau ada pemerintah yang mau balas pakai data, saya emosional kalau jalan. Di skep 592, keputusan 23 Oktober 2024, kabupaten satu-satunya kabupaten yang tidak mengusulkan ruas jalan provinsi adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian geser Taliabu akan ada bonus. Kita jelaskan nanti setelah kita selesai deal dengan anggota dewan. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos berencana melakukan pembangunan jalan di seluruh kabupaten kota di tahun 2026. Untuk Pulau Taliabu, Sherly Laos belum menyampaikan data jalan yang akan dibangun. Namun, ia menegaskan bahwa akan ada kejutan berupa bonus pembangunan di sana. Yang mana datanya akan dibeberkan setelah semuanya rampung dibahas. Taliabu akan ada bonus, kita jelaskan nanti setelah kita selesai deal dengan anggota dewan. Ucap Sherly Laos dalam video berdurasi 1 menit lewat 25 detik yang diunggah akun Facebook sang gubernur. Di samping itu, ia meminta doa semua pihak agar PAD Provinsi Maluku Utara berjalan lancar. Dan semakin banyak uang untuk bisa menyambungkan semua jalan dan jembatan, pungkasnya. Sebelumnya, Dinas PUPR Pulau Taliabu juga telah menargetkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2026. Prioritas utama daerah adalah membangun akses ke wilayah Taliabu Selatan. Tahun depan fokus pembangunan ke selatan, ungkap PLT Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Endro Sudarmono, pada Jumat 5 Desember 2025 lalu. Endro memaparkan pembangunan dimulai dari Desa Kawalo, lanjut Taliabu Selatan hingga ke Desa Waikoka di Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Khususnya untuk bangun jembatan, Endro mengaku telah membahas itu dengan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, di mana ada arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan jembatan di daerah. Tujuannya membantu akses penghubung bagi anak-anak sekolah yang berada di desa-desa terpencil. Mislan, saya mau minta pendapat bagaimana hasil RDP dengan Bapeda tadi. Terima kasih. Tadi hasil RDP Komisi 3 dengan Bapeda Provinsi Maluku Utara sudah selesai kami laksanakan malam ini, dan beberapa proyek pembangunan yang ada di Maluku Utara telah dipaparkan oleh Ketua Bapeda langsung, yang saya sebagai DPR dari Dapil 5 betul-betul fokus terhadap terutama fasilitas jalan yang ada di Taliabu. Kami sudah usulkan yang dimana diketahui bahwa jalan di Taliabu tidak ada ruas jalan provinsi. Yang ada ruas jalan provinsi itu di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, untuk itu tadi kami sudah sarankan di Bapeda bagaimana nanti untuk kita laksanakan jalan di sana dengan program apa. Kebetulan sekali di Taliabu ada ruas jalan non status. Tadi dari Bapeda telah menyanggupi bahwa
kita akan bersama-sama konsultasi nanti terutama dengan gubernur terpilih nanti untuk mungkin kita akan langsung take over ke jalan nasional. Bapeda sudah mengusulkan agar kita bisa take over jalan yang non status di Pulau Taliabu, kita ajukan ke nasional, sehingga mungkin bisa kita dapatkan program jalan impres atau multi-years nantinya. Itu saja saya kira untuk progres jalan di Taliabu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan program jalan yang masuk di Taliabu untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan ke depan. Selain dari itu, menjawab juga berdasarkan data BPS 2 hari yang lalu, Provinsi Maluku Utara di kuartal 3 pertumbuhan ekonominya 39%. Dan kami sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi 39% itu belum tercermin dalam APBD dan PAD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh DPRD, bekerjasama juga kami dengan BPKRI, bekerjasama juga dengan Forkopimda, dan seluruh OPD, bagaimana kita memikirkan strategi-strategi out of the box, sehingga PAD yang dimiliki atau PAD yang dapat kita koleksi nanti mencerminkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini tertinggi se-Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya dengan pertumbuhan ekonomi menurunkan pengangguran dari 6% menjadi 4% dan kemiskinan dari 6% menjadi 5,8%, tetapi kami menyadari masih banyak PR yang harus kami lakukan sehingga pemerataan pembangunan itu inklusif, terutama didasarkan bagi mereka petani dan nelayan. Dan kemudian menjawab terkait Transkiaraha. Transkiaraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibu kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu kota Sofifi telah menjadi ibu kota selama 26 tahun. Dan belum ada airport, ibu kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun, Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi, dan sampai dengan hari ini, studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Transkiaraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke
airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel, dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwip, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiaraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiaraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kami membuka ruang untuk semua kritik, semua masukan demi pemanfaatan APBD Maluku Utara seoptimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Tujuan kami hanya satu dalam penganggaran APBD, bahwa setiap rupiah, setiap anggaran, setiap program mencerminkan amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada kami. Bagaimana program-program tersebut memudahkan, memberikan akses kepada mereka, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, sehingga mereka bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Tadi saya juga mendengar catatan bahwa Transkiaraha itu membebankan fiskal. Untuk diketahui, anggaran yang masuk di era APBD awal itu nilainya adalah 180 sekian miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. Kami mengambil langkah-langkah inovatif dengan bekerja sama dengan BPKP, mengevaluasi HPS dari ruas tersebut, sehingga per tadi siang angka yang keluar adalah 90 miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. 90 miliar itu nilainya kurang lebih 10% dari total belanja infrastruktur tahun ini, atau 0,03% dari total APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Tetapi kemudian dengan 90 miliar diinvestasikan, kami mendapatkan akses. Sofifi memiliki akses terhadap airport terdekat dengan jarak tempuh 1 jaman. Dengan ada akses banyak investasi yang akan terbuka, dan ini menjadi pintu masuk di mana Provinsi Maluku Utara akan siap untuk menjadi tuan rumah bagi event-event nasional ke depan, terutama di regional Indonesia Timur. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata dan kemudian membawa uang masuk tambahan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Demikian paparan dari kami. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya tuh 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor,
sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26. Kita membangun dengan hati, dengan inovasi dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super tim, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.